Shalom, pendengar setia berita selamat jadi dumah yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun berada. Saat ini bersama saya Vikaris Emi Desriwati STH yang bertugas melayani di Resort Kapuas Hulu Tenggara, tepatnya di Jemaat GKI Tumbang Menyarung, mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKI hari ini Selasa 20 Agustus 2024, yaitu dari Kitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasal 7 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah firman yang hidup, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menaungi hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan ini boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-12 dengan perikop istana Salomo. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istana itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras. Di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu. 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula 3 jajar jendela berbidai, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunnya, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ia membuat juga balai saka 50 hasta panjangnya dan tinggi 30 hasta lebarnya, dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat ia memutuskan hukum, balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai balok langit-langit. Dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain. Lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu adalah sama buatannya. Dan bagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal, berukuran batu pahat dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Pendengar setia, berita selamat jadi dumah, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika membaca teks firman Tuhan saat ini? Apa yang mau dinyatakan dengan kemegahan istana Salomo? Setelah diurapi menjadi seorang raja, Salomo pun melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan penuh hikmat. Kemegahan istana Salomo membuktikan bahwa Allah diam di tengah-tengah umatnya. Allah membuktikan janjinya memberkati Salomo. Dalam pembangunan istana Salomo ada 3 ruangan utama, yaitu gedung hutan Libanon,
balai saka dan balai singgasana. Sebelum Salomo membangun istananya, terlebih dahulu ia membangun bait suci untuk Allah. Dalam pasal sebelumnya, pasal 6, tuliskan di sana. Baik istana Salomo ataupun bait suci melambangkan 3 realitas yang ada, yaitu seluruh manusia, umat Tuhan, dan tempat Tuhan berdiri. Pendengar setia berita Selamat Jadi Dumah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan sungguh memberkati Salomo. Salomo diberikan kesempatan untuk mendirikan rumah bagi dirinya sendiri. Salomo bekerja dan menjalankan semua aktivitas pemerintahannya di dalam istananya. Pendengar setia berita Selamat Jadi Dumah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti membutuhkan tempat tinggal. Terlebih saat itu, orang-orang Israel dalam perjalanannya yang sangat lama dari Mesir menuju tempat yang dijanjikan Tuhan, memiliki rumah dan tempat tinggal yang tetap adalah hal yang baik. Karena itu Salomo membangun rumah Tuhan dan rumah untuk dirinya sendiri. Dari perenungan firman Tuhan ini, apa yang bisa kita pelajari? Hal penting yang bisa kita ambil dari pembacaan firman Tuhan pada saat ini, melalui dari seorang Raja Salomo, ialah motivasi di balik semua tindakan atau apa yang kita buat. Dalam kehidupan kita, jika Tuhan mengizinkan untuk membangun semua yang kita cita-citakan dan harapkan, dalam semua proses untuk mencapai itu semua, mari kita renungkan dalam hati kecil kita, siapakah yang lebih besar dalam kehidupan kita? Untuk apa semuanya ini? Semua kita buat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup renungan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh mengawali hari kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 1-17 ini, di mana di sana bercerita tentang seorang Raja Salomo ketika di dalam kehidupannya ia melakukan segala sesuatunya dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Begitu juga ketika dia melakukan segala apa yang ia inginkan, terbesit dalam hati terdalam bahwa segala sesuatu yang dilakukan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang lebih besar dalam kehidupan manusia. Karena hanya Tuhanlah yang ampunya segala sesuatu di dalam dunia. Karena itu ya Tuhan, kiranya kami sebagai manusia, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini, kami boleh melakukan segala sesuatu yang sudah Tuhan nyatakan, yang sudah Tuhan izinkan itu terjadi. Segala harapan dan cita-cita kami boleh Tuhan nyatakan. Semua karena Tuhanlah yang lebih besar dalam kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan yang menuntun, memimpin, menyertai setiap apa yang kami kerjakan dan kami lakukan. Dan semuanya itu kami lakukan untuk kepujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.